Baik, saya izin present dulu. Pada rekan-rekan semua sudah terlihat? Sudah, Bu. Suara saya juga terdengar jelas ya? Ya, Bu. Jelas, Bu. Ya, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Berarti bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Oke, pada kesempatan hari ini, lagi-lagi saya mengingatkan untuk jangan lupa absen dan cek materi yang telah saya upload barusan di Moodle. Kemudian, saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk mengikuti kelas medan elektromagnetik. Oke, pada minggu ini kita akan masuk terkait materi medan elektrostatik, yaitu hukum Coulomb dan intensitas medan listrik. Seperti itu, di mana pada hari ini kita akan mempelajari hukum Coulomb itu apa, intensitas medan listrik itu seperti apa, dan bagaimana bentuk medan-medan yang ditimbulkan akibat adanya muatan, baik itu muatan titik, muatan garis, ataupun muatan bidang. Kemudian kita juga akan melihat gimana sih cara menggambarkan sketsa medan listrik. Dan itu adalah outline yang akan kita pelajari. Semoga cukup waktunya, karena besok libur ya. Jadi ya kita libur juga gitu. Oke, baik, saya mulai saja, rekan-rekan semua. Tolong nanti kalau ternyata jaringannya masih jelek, saya diingatkan ya kalau ternyata terkeluar dari room ini. Baik, kita mulai dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb di sini kita sempat singgung di materi minggu kedua terkait muatan listrik itu apa, medan listrik itu apa, dan medan magnet itu seperti apa. Dan hukum Coulomb, kalau kita lihat, hukumnya adalah seperti ini, di mana ada gaya dalam satuan Newton itu sama dengan Q1 kali Q2 dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Di mana artinya adalah, gaya itu akan timbul ketika ada muatan 1 dengan muatan 2 yang terhubung dengan radius tertentu pada suatu daerah antara Q1 dan Q2 itu yang dihubungkan oleh jarak R ini. Dan di sini epsilon adalah konstanta yang nilainya 8,854 kali 10 pangkat min 12, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk 1/36pi kali 10 min 9 F per M. Seperti itu. Dan untuk gaya sendiri, dia timbul akibat adanya interaksi antara muatan satu dengan muatan lainnya yang berada pada jarak tertentu. Jarak tertentunya adalah R dalam satuan meter, seperti itu. Dan untuk muatan Q1 dan Q2 itu bisa jadi nilainya sama ataupun berbeda, dan satuannya adalah Coulomb. Dan untuk gaya sendiri satuannya Newton ya. Dan di sini kalau kita lihat Q1 terhadap Q2 dengan jarak yang terhampar antara Q1 dan Q2 ini kita sebut R12, karena ini perkalian vektor ya. Kita lihat dulu Q1 di mana, Q2 itu di mana. Dan ingat bahwa letak dari muatan itu bisa kita kondisikan berdasarkan referensi. Nah, referensinya adalah garis 0, 0, 0 untuk nilai X, Y, Z-nya, ataupun kita sebut namanya titik origin. Nah, setelah kita lihat terhadap referensi, oke, Q1 berada pada posisi tertentu terhadap referensi. Q2 juga berada pada posisi tertentu terhadap referensi. Dari sana, kita bisa hitung jarak yang terbentang antara Q1 dan Q2 dari jarak antara origin dengan masing-masing muatan.
Jadi, karena ini vektor ya, ketika kita punya vektor antara origin dengan Q1 adalah R1, kita punya juga vektor antara origin dengan Q2 adalah R2, maka dengan mudahnya kita bisa hitung nilai vektor antara Q1 dan Q2 sebesar R2 dikurang R1. Begitu kira-kiranya untuk jarak antara muatan Q1 dan Q2. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui jarak antara Q1 Q2, kita mengetahui bahwa Q1 dan Q2 itu kan memiliki energi dari dirinya sendiri gitu ya. Dan di sini ketika Q1 dan Q2 ternyata memiliki arah yang sama, ya, ke kanan ini ya, atau ini ada sudut tertentu, dan Q2 juga, di sana kita bisa hitung resultan gaya yang dihasilkan pada Q2, jadi ini Q1 mempengaruhi Q2. Dengan Q1 sudah memiliki arahan yang jelas, gitu ya, menuju Q2, dan Q2 akan menangkap berinteraksi dengan gaya yang ditimbulkan dari muatan Q1 sejauh F2. Gaya yang timbul pada muatan 2 yang dipengaruhi oleh Q1. Nah, bagaimana vektornya? Nah, vektornya akan menyerupai, akan searah dengan arah dari Q1. Gitu ya. Jadi Q1 ke arah Q2, maka resultan gaya, maksudnya gaya yang bisa didapat oleh Q2 sejauh F2 itu akan memiliki arah yang sama dengan Q1. Sehingga berapa besar nilai gaya itu dapat kita hitung dengan rumus hukum kolom itu. Q1 kali Q2 dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. R-nya adalah jarak antara Q1 dengan Q2. Jangan lupa dikalikan dengan vektor unit antara Q1 dan Q2. Nah, vektor unit ini kita sudah pelajari kemarin bahwa vektor unit bisa dicari dari nilai vektor dibagi dengan resultan dari vektor tersebut. Sehingga didapat nilai vektornya, ini kalau dibuka harusnya nilainya adalah AX ditambah AY ditambah AZ. Atau dengan modifikasi tertentu tergantung dari letak si vektor, begitu kan ya. Lalu untuk resultannya kita tinggal cari akar kuadrat dari masing-masing komponen X, Y, Z-nya. Itu untuk R12 kan. Sehingga kita bisa dapat unit vektornya adalah R12 dibagi dengan magnitude dari R12. Dan kalau kita buka berdasarkan ilustrasi ini, ternyata R12 adalah nilai vektor R2, yaitu posisi Q2 terhadap origin dikurangi dengan R1, yaitu posisi Q1 terhadap origin. Resultannya bagaimana? Resultannya tinggal dicari magnitudenya. Dicari magnitud dari R2 min R1 ini dengan akar kuadrat dari X12 dikurangin Y12 dikurangi Z12 seperti itu. Itu hanya untuk A12, vektor unit dari kondisi ini. Lalu untuk Q1, Q2 kita tinggal lihat berapa nilai muatannya di dalamnya. Dan untuk jarak kita dapat dari perhitungan ini. Nah, kemudian sebagai contoh, ketika kita memiliki muatan 1, nilainya adalah, karena tadi ya, muatan nilainya adalah kolom unitnya, 3 kali 10 pangkat min 4. Posisinya ada di titik M 1, 2, 3. Titik M dengan kondisi X, Y, Z-nya 1, 2, 3. Muatan 2, nilainya adalah min 10 kali 10, min 10, min 4. Kolom, nih, dengan posisi pada titik N, dengan nilai X2, Y-nya 0, Z-nya 5. Berada dalam ruang hampa. Sekarang kita disuruh mencari berapa nilai gaya yang diterima oleh Q2 yang disebabkan oleh Q1. Dan bagaimana gaya yang diterima oleh Q1 yang disebabkan oleh Q2. Nah, ini dibolak-balik. Kita awalnya disuruh lihat ini, gaya F2,
Dan kita juga disuruh melihat nilai gaya F1, gitu ya. F1 yang disebabkan oleh pengaruh Q2. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita disuruh mencari nilai gaya yang diterima Q2 yang disebabkan oleh Q1, caranya seperti yang tadi ya. Kita hitung dulu jaraknya, jarak dari vektor R12 berdasarkan nilai vektor jarak antara origin dengan Q2, origin dengan Q1, maka didapatkan nilai sebagai berikut. Nah, ini pengaruhnya ada di nilai titik M dan N tadi. Lalu, dari nilai ini, kita formulasikan ke dalam hukum kolom, yaitu Q1, Q2 dibagi 4pi epsilon 0 kali dengan R kuadrat. R-nya R berapa? R12. Nah, dikalikan dengan vektor unit dari Q12 tadi, ya kan? Makanya di sini adalah vektor R12 dibagi dengan magnitudo dari vektor R12. Angka 3 dari mana? Angka 3 dari akar kuadrat dari 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 3. Itu ya. 4, 4, 1. Berarti akar 9 sama dengan 3, ya kan? Nah, 3 ini juga itu. Akar 4 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 3. Maka gayanya berapa? Gayanya ya dihitung saja, lalu kita dapatkan nilai ini. Nilainya min 30 dikali dengan AX min 2AY ditambah 2AZ bagi 3 Newton. Nah, karena sekarang sudah diaplikasikan pada medan listrik, pada muatan listrik, pada besaran-besaran listrik, nah, sehingga kita ketika menulis tidak boleh hanya vektornya saja. Kita harus sertakan unitnya. Kalau gaya, ya unitnya Newton. Kalau muatan, unitnya harusnya nanti adalah kolom. Kalau jarak, ya nilai unitnya adalah meter, begitu. Nah, kemudian ini hanya untuk gaya 2. Bagaimana dengan gaya 1 yang disebabkan oleh muatan 2? Ya, kalau kita lihat ya di sini, gaya 2 dan gaya 1 sebenarnya berkebalikan saja. Sehingga di sini F1 itu nilainya sama dengan kebalikan dari gaya 2, yaitu min F2. Sama dengan, kalau mau dihitung, ya nilainya adalah Q1, Q2 dibagi 4pi epsilon 0, R-nya 12 dikali A21. Karena ini dari 2 ke 1. Gitu. Sehingga dapat nilai ini. Jadi nilainya adalah min dari F2. Kenapa F2 itu sama dengan kenapa F1 sama dengan min F2? Ada yang bisa menceritakan? Apakah kita ketika nanti menghitung F1 tetap menggunakan gambar ini atau berbeda? Kalau berbeda di bagian apanya ya? Bisa dibantu? Ada yang tahu? Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Omar Ali Hatami dengan NIM 041065. Kalau pendapat saya, Bu, untuk mencari F1-nya kita tetap menggunakan gambar yang ini, Bu. Melainkan yang berbeda tuh hanya pengaruhnya, Bu. Kalau di gambar ini kan kita bisa lihat bahwa Q1 yang mempengaruhi Q2 ya, Bu. Sehingga menimbulkan gaya F2 yang searah dengan gayanya Q1. Nah, pada soal kedua tuh dijelaskan bahwa Q2 yang mempengaruhi Q1. Jadi arahnya yang berkebalikan, Bu. Jadi F1-nya itu mengarah ke Q1-nya, Bu. Baik, itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Penjabarannya benar ya. Berarti kalau terima kasih Omar sudah membantu. Ketika soalnya tadi yang kebalikannya, berapa gaya Q1 terhadap yang dipengaruhi oleh Q2? Nah, sekarang kita lihat
kalau Q1 mempengaruhi Q2, arah vektornya adalah keluar dari Q1, ya kan, menuju Q2. Nah, berbeda kalau kita ditanyanya gaya di Q1, maka dari Q2 ini, dia akan keluar dari Q2 menuju Q1. Menuju Q1, sehingga gayanya akan begini. F1. Gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Berarti sudah paham. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada latihan soal ya. Bisa nanti pas liburan besok sambil dicoba-coba bagaimana sih menyelesaikan vektor ketika ini dibolak-balik aja antara A ke B dan B ke A, seperti itu. Dan berapa gaya yang diterima di muatan A dan berapa gaya yang diterima di muatan B bila pengaruhnya dibolak-balik gitu. Nah, yang perlu diperhatikan tentu karena tadi rumusnya hukum kolom sebenarnya sama. Q1 kali Q2 dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat itu dikalikan vektor unit dari A ke B gitu kan ya. Tapi lihat ada kondisi epsilon yang berbeda di kedua soal ini. Jadi tinggal disesuaikan aja. Ini boleh digunakan ya buat latihan soal. Nah, selanjutnya kita masuk ke intensitas medan listrik. Setelah kita mengetahui tadi hukum kolom adalah sebagai berikut ya, di mana gayanya adalah berasal dari interaksi antara muatan satu dengan muatan lainnya pada radius jarak tertentu, disertai dengan arah dari yang dipengaruhi oleh muatan satu ke muatan lainnya tadi, kita bisa menghitung intensitas medan listrik. Di mana intensitas medan listrik bisa kita ketahui dari nilai ini. Simbolnya intensitas medan listrik itu adalah E, dan nilainya dapat dihitung dari nilai gaya yang timbul dari sebuah muatan. Nah, sebuah muatan ini kalau kita balik, dia itu memiliki medan listrik tadi kan, dari dalam satu muatan saja. Nah, sekarang kita lihat bentuk umum dari intensitas medan listrik itu adalah yang ini. E sama dengan F dibagi Q untuk satu muatan saja. Nah, ketika kita buka dengan perkalian yang ini gitu ya, maka sama dengan nanti bisa kita cari sebagai berikut, bahwa E sama dengan Q1 dibagi 4pi epsilon 0 R1T kuadrat dikalikan dengan vektor antara satu ke muatan lainnya. Nah, ini adalah bentuk umum dari, kalau yang ini bentuk umum dari intensitas medan listrik, kalau yang ini adalah bentuk umum dari medan listrik dari sebuah muatan titik. Jadi hanya satu muatan saja dan dia disebut muatan titik. Jadi satu muatan saja itu bisa menghasilkan medan listrik juga gitu. Nah, ketika kita ingin menganalisa medan listrik dari suatu muatan titik, nah, kita bermain dengan koordinat bola. Dan bisa kita lihat di sini bahwa pada titik tengah koordinat bola, kita anggap ya vektor unit AR yang tadi, yang X, Y, Z sebelumnya, itu sekarang berubah menjadi vektor unit radial. Vektor unit yang berada pada koordinat bola. Sehingga R besar berubah jadi R kecil. Sehingga rumusan bentuk umumnya juga berubah. Dari E sama dengan Q1 bagi 4pi epsilon 0 R1T kuadrat kali A1T menjadi E sama dengan Q1 bagi 4pi epsilon 0 R kecil kuadrat dikali AR. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya karena kalau kita ingat koordinat bola, nilai radiusnya tetap. Mau dia ke kiri, ke kanan, ke belakang, R-nya ya jarak dia dengan lainnya itu ya tetap radius ini kan. Nah, sehingga intensitas medan listriknya berubah. Sekarang yang kita lihat adalah rumus yang ini, yang menggunakan koordinat bola.
Nah, kemudian sekarang yang kita lihat serupa sama yang tadi. Ketika ada hukum kolom ya antara dua muatan. Nah, kalau ini dia titiknya antara Q dan P. Nah, untuk koordinat yang terjadi ini masih yang pakai X, Y, Z nih. Ya kan? Ada X, Y, ini origin, dan titik, lagi-lagi kita akan melihat bagaimana sih vektor antara origin dengan titik Q, dan antara origin dengan titik P, lalu bagaimana jarak antara Q1 dengan Q dengan P. Nah, kita hitung dengan penjumlahan vektor tadi. Lalu kemudian di sini intensitas medan listriknya dapat kita hitung. Kalau tadi adalah gayanya kan. Nah, sekarang berubah. Di mana bukan lagi gaya, tapi yang kita amati adalah intensitas medan listrik yang simbolnya adalah E. Bagaimana kita mencari intensitas medan listrik? Caranya adalah dengan yang berbeda di sini adalah apa? Di sini bahwa kalau gaya tadi dia nilainya ya memang vektor, tapi dia berdasarkan fungsi T ataupun dia hanya dikalikan dengan besaran satu nilai saja gitu ya. Tapi kalau di intensitas medan listrik, dia adalah vektor yang memiliki input vektor juga. Gitu. Makanya sekarang di sini semuanya tebal. E tebal, R-nya juga tebal. Karena di dalamnya ini adalah vektor juga yang kalau dibuka adalah komponen X, Y, Z ataupun komponen yang koordinat bola tadi. Nah, bagaimana menghitung intensitas medan listrik? Nah, karena ada namanya medan, maka di sini simbolnya adalah ER, semuanya dalam bentuk bold, sama dengan Q dari satu titik dibagi dengan 4pi epsilon 0, R dikurang dengan R referensi gitu ya. Ini R dengan R karena mau menghitung R yang di sini. Nah, dikalikan dengan vektor R besar ini dibagi dengan magnitude dari vektor tersebut. Diturunkan, jadi seperti ini. Ya. Ini ingat karena ini juga R bold adalah vektor sehingga jawaban dari pencarian intensitas medan listrik tidak berhenti di sini, tapi harus kita buka vektornya. Jadi komponen AX, AY, dan AZ. Nah, dan nilainya itu sebenarnya adalah selisih antara R dengan R aksen. Seperti itu. Lalu, ketika kita akan menjumlahkan vektor dari total intensitas medan listrik pada P akibat muatan Q1 dan Q2, kita dapat menghitungnya karena ada hukum kolom yang linier tadi. Sehingga ketika kita punya dua muatan, anggap itu muatan 1 dan muatan 2, ya. Dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap titik P? Nah, di sini kita bisa kondisikan dia, ya, medan intensitas medan listrik yang ada pada titik P itu sebenarnya sama dengan penjumlahan dari Q1 yang di sini. Jadi ini ER1 gitu ya, ditambah ER2. Nah, ER1 kalau dibuka adalah Q1 dibagi 4pi epsilon 0 R min R1, ya. Dan ditambahkan dengan Q2 kali 4pi epsilon 0 R min R2. Dari mana R dan R1? Karena kita harus melihat satu titik itu terhadap originnya juga. Ya kan? Origin dan titik yang dituju apa? Nah, Q2 juga gitu, origin dan titik yang dituju apa. Dari situ kita tahu vektor R min R2 ini dan kita tahu vektor R min R1 ini. Nah, dari sana kita tahu tadi bahwa ketika ada muatan menuju titik tertentu, dia akan timbul medan listrik. Ya kan? Dan kita bisa proyeksikan medan listrik yang terbentuk akibat pengaruh Q1 itu adalah E1. Kalau yang akibat pengaruh
Q2 adalah E2. Dari sana kita cari resultannya untuk mendapatkan nilai ER. Medan listrik, intensitas medan listrik yang dipengaruhi vektor R. Nah, ini adalah bentuk umum kalau cuma Q1 dan Q2. Ketika kita punya banyak muatan, ya, nggak cuma 1 dan 2, misalnya ada ketambahan di sini, di sini, di sini. Nah, kita bisa leluasa menambahkannya karena ada prinsip linearitas hukum kolom tadi. Jadi tinggal ditambahkan saja. Dan ingat, pengisian R dan RM itu didasarkan dengan origin terhadap titik tujuannya. Origin terhadap titik tujuannya, gitu. Gitu ya kira-kiranya. Nah, ini adalah contoh untuk mencari intensitas medan listrik. Dan kita disuruh mencari intensitas medan listrik pada titik P111. Nah, medan listriknya dipengaruhi oleh 4 muatan identik yang nilai muatannya 3 nanokolom. Titik-titik 4 ini di koordinat apa saja? Di koordinat P1, P2, P3, dan P4. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Pertama, kita formatkan dulu, kita mappingkan dulu. Titik tujuannya apa tadi? Titik tujuannya adalah yang P111. Dia dipengaruhi oleh 4 muatan. P1, P1, P2, P3, P4 dengan koordinat tertentu ini. Nah, untuk mencari nilai ER tadi, kita harus tahu kan jarak antara titik P dengan P1, P2, P3, P4. Nah, cara nyarinya kita kembalikan tadi. Lihat dulu koordinat itu ada di mana originnya. Lalu kita proyeksikan R ke titik tujuan. Kita proyeksikan dari origin ke titik tujuan, seperti itu. Terus hingga P4 di sini ya. Lalu akhirnya kita bisa hitung jarak vektor antara nilai di titik P4 ke P, P1 ke P, P2 ke P. Nah, sekarang kita lihat vektor kita ada di P, di mana lokasinya 111. Berarti kalau kita bentuk vektor R-nya, dia nilainya adalah yang 1AX ditambah 1AY ditambah 1AZ. Dan untuk R1 contohnya, dia karena X, Y, Z 110, maka berarti kalau dituliskan dalam bentuk vektor, dia hanyalah AX plus AY ditambah 0 kali AZ, gitu kan? Sehingga nggak usah ditulis, jadi R1 hanyalah AX tambah AY. Nah, berapa besar jarak vektor antara P1 dengan P? Nah, nilainya tinggal R dikurang R1. Sama dengan R dikurang R1. Jadi tinggal nilai AZ. Nah, begitu seterusnya untuk P2 ke P, P3 ke P, dan P4 ke P. Jadi kalau P2, R2-nya berapa? R2-nya adalah min AX ditambah AY. Ya kan? Kalau P3 adalah min AX min AY. Kalau P4 adalah X min AY, AX min AY tambah 0, gitu kan? Dari sana, kita punya vektor R min R1, R min R2, R min R3, sampai R min R4. Dari nilai ini, baru kita lihat magnitudnya. Kita lihat magnitudnya, bagaimana caranya? Tinggal akar dikalikan AX kuadrat, ya. Besaran yang ada di AX kuadrat ditambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Nah, kalau untuk R min R1, resultannya ataupun magnitudnya adalah 1. Yang titik 2 ini akar 5, titik 3, 3, dan titik 4 adalah akar 5. Nanti bisa dicoba ya di rumah. Nah, kemudian setelah kita memiliki jarak tadi ya, sudah. Sekarang kita tadi pertanyaannya untuk mencari intensitas medan listrik.
Nah, kita mencari intensitas medan listrik, caranya sekarang kita masukkanlah nilai ya. Nilai ER itu seperti apa? Nilai ER itu rumusnya nilai intensitas medan listrik yang dipengaruhi vektor R. Nilainya adalah E1 ditambah E2 ditambah E3 ditambah E4. Begitu kan? Sehingga disederhanakan jadi seperti ini. Dan karena kita lihat ada beberapa unit yang nilainya akan sama terus, maka kita bisa sederhanakan, dihitung saja dulu di sini. Nilai Q dibagi 4pi epsilon 0 sama dengan 26,96. Tadi Q-nya adalah 3 nanokolom, kalau nggak salah. 4pi epsilonnya juga kita kan sudah tahu ya. Kalau nggak disebutkan di soal ya berarti pakai yang 8,85 tadi, kalau nggak salah. Lalu ini tinggal R min R M-nya ini yang diganti untuk poin 1, 2, 3, dan 4. Lalu ya dihitung saja dan ingat kalau intensitas medan listrik dia final solution-nya harus dalam bentuk vektor. Ya, bukan satu besaran saja. Beda kalau hukum Coulomb yang F, yang gaya listrik, itu bisa jadi dia nilainya satu besaran saja. Kalau medan listrik, karena namanya medan, nah makanya akan ada satu fungsi AX, AY, dan AZ di sana. Sehingga ini adalah final solution ketika ditanya medan listrik di titik P111 yang dipengaruhi 4 titik identik tadi. Gitu. Sekarang kita lanjut ke medan yang timbul dari sebuah distribusi muatan volume kontinu. Jadi, kalau kita sama-sama berpikir ya, bersama-sama mengawang-awang gitu, ketika sebuah daerah terisi dari banyak muatan yang terpisah jarak, kita dapat melihat daerah ini menjadi sebuah distribusi partikel kecil dengan distribusi kontinu dalam bentuk densitas muatan volume. Contohnya bagaimana? Ya, bisa kita lihat di air. Kalau kita ngomongin air, sekarang kita nggak ngelihat air sebagai satu partikel atom ataupun satu molekul saja. Tapi kita lihat dari densitasnya. Densitas yang ada pada kumpulan, gitu ya. Muatan yang berada pada daerah yang terpisah oleh jarak tertentu. Nah, kita sekarang ngomongin air bukan hanya dari atom ataupun molekulnya, tapi dari densitas air, yaitu gram per sentimeter kubik. Jadi ada besaran berat, besaran massa di sana dibagikan dengan satu daerah tertentu. Nah, kalau ini adalah besaran volume, ya. Jadi sekarang kita bermain dengan volume charge density, densitas muatan volume. Ngomong-ngomong tentang volume, kita bermain lagi nanti sama koordinat-koordinat tabung, koordinat bola. Dan itu kemarin makanya kita perlu penguatan untuk mengetahui volumenya koordinat bola seperti apa, volumenya koordinat tabung seperti apa, seperti itu. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang medan yang timbul dari sebuah distribusi muatan volume kontinu itu bisa kita modelkan sebagai berikut. Densitas muatan volume rho V, ya, volume ini, V-nya volume, rho-nya adalah densitas muatan, unitnya adalah kolom per kubik meter atau kolom per meter kubik bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggris, sorry. Dan ini untuk melihat muatan, jadi gimana sih kita menghitung densitas muatan volume tadi? Nah, kita lihat dari sebagian kecil muatan delta Q, itu bisa dilihat dari densitas muatan volume dikalikan dengan sebuah bagian kecil dari volume yang bisa disebut delta V. Jadi delta Q sama dengan rho V delta V. Ini V-nya volume, ini juga volume ya. Ini jadi
hasil perkalian densitas volume dikalikan dengan bagian kecil dari volume tertentu ya sama dengan banyaknya muatan pada daerah tersebut. Nah, ketika kita hanya ingin mencari densitasnya, maka delta V-nya kan diusir pindah ke sini sehingga jadi rho V sama dengan limit delta Q per delta V. Nah, sekarang kita ditanya muatan total dalam volume yang tetap berapa? Nah, muatan yang berada pada volume yang tetap bisa dicari dari hasil integral rho V dikalikan dengan delta V, karena bagian ini dipindah ke sana. Sehingga yang awalnya limit berubah menjadi integral. Sehingga kalau sekarang ditanya, berapa sih densitas muatan yang ada? Nah, kita bisa lihat dia dalam suatu besaran volume gitu. Karena kita ngomongin sekarang bukan muatan titik terhadap titik lain, tapi sudah berada dalam besaran volume, maka rumusannya nanti akan berubah menjadi Q sama dengan integral volume dikalikan dengan densitas, dikalikan dengan delta volume tertentu. Nah, integral di sini tidak hanya satu, karena dia volume, tentu harus ada perkalian antara panjang kali lebar kali tinggi, atau rho dp yang itu, sehingga ini adalah integral 3 ya, integral rangkap 3. Begitu kira-kiranya. Oke, sekarang ini contoh soalnya. Ketika kita akan menghitung muatan total dan intensitas medan listrik yang dihasilkan dari suatu muatan yang sudah berbentuk volume seperti ini. Perlu diperhatikan, kita harus tahu parameter yang ada pada koordinat ini, pada muatan ini. Nah, di sini dilihat rho-nya adalah 1 cm, yang berarti radius ya, kalau di koordinat tabung. Terus ada Z sama dengan 2 cm menjadi 4 cm. Nah, berarti nanti delta Z-nya adalah 4 dikurang 2. Dan densitas muatan yang ada di dalamnya sendiri itu nilainya min 5 E min 10 pangkat 5 rho Z. Lihat, ada rho Z di sana, ada rho dan ada Z. Sehingga nilai ini nanti bisa dimasukkan di dalam sana ketika ada integralnya. Berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau ditanya muatan, berarti yang kita harus hitung adalah nilai Q-nya. Kalau ditanya intensitas medan listrik, yang harus dicari adalah nilai E-nya. Nilai E, ingat, bukan nilai Mohon maaf Bu, suaranya tidak ada Bu.
Halo, saya sudah kembali. Iya, Bu. Sampai mana ya? Saya ngomong tadi, makasih ya sudah diingatkan. Saya kira aman aja. Contoh soal, Bu. Contoh soal, berarti medan muatan ini belum ya? Belum, Bu. Oke, tadi sampai sini kah? Atasnya lagi mungkin, Bu. Contoh Ini ya? pertamanya yang Ini. Ini? Halo? atas lagi, Bu. Ini, Bu. Oke. Terima kasih. Sabar ya. Kalian sabar, saya juga sabar ini ya. Kita ulangi lagi. Baik, kalau ada contoh soal seperti ini, kita tadi kan untuk mencari medan listrik pada volume tertentu, ya, pada suatu volume tertentu, yang dari rumusan ini. Dan ketika kita berbicara tentang volume, ya, kita harus perhatikan dia berada pada kondisi apa, dia berada pada koordinat apa. Nah, kalau ngomongin volume, biasanya dia berada pada koordinat tabung. Sehingga tentu parameter yang perlu diperhatikan adalah Rho, P, dan Z. Gitu ya. Rho, P, putarannya ya, seberapa jauh putaran dari si muatan ini. Dan Z, seberapa tinggi gitu ya, seberapa tinggi perpindahan ataupun patahan ataupun bagian dari muatan dalam bentuk volume ini. Nah, kalau dilihat di soal dia bergerak dari Z sama dengan 2 ya, sampai Z sama dengan 4. Nah, ini maksudnya partnya adalah perpotongan 2 sampai 4. Lalu yang perlu diperhatikan karena ada densitas, kita bermain dengan kata-kata densitas atau kerapatan medan listriknya. Nah, kerapatan medan listriknya itu adalah nilai ini. Min 5E, min 10 pangkat 5 Rho Z, ya kan? Mikrokolom. Nah, dari sini kita disuruh bertanya, mencari nilai muatan total ataupun nilai intensitas medan listrik. Berarti apa yang harus dicari? Nilai muatan total Q dan intensitas medan listrik E. Ya, jadi yang pertama dicari muatan totalnya dulu, Q, lalu mencari nilai E-nya. Ingat, E-nya adalah besaran vektor yang dipengaruhi oleh vektor R. Gitu. Oke, suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Terdengar, Bu. Baik. Sekarang, nah, di soal kita sudah tahu nih, kerapatan muatannya berapa? Kerapatan muatan adalah min 5 kali 10 min 6. E min 10 pangkat 5 Rho Z. Ya. Lalu kita tahu bahwa rumus untuk mencari muatan pada densitas volume bisa dicari dari integral volume kali Rho V dV, gitu kan? Nah, Rho V dV-nya kalau dibuka ya disesuaikan dengan parameter yang ada pada koordinat tabung. Ya, ada dρ, ada dp, ada dz. Integralnya juga dibuka sesuai dengan parameter yang ada di koordinat tabung. Nah, nilai Rho V-nya dimasukkan di dalamnya, maka kita dapatkan nilai ini. Nah, kemudian hal inilah yang harus diselesaikan dengan jurus-jurus jitu kalian dari matematika teknik itu. Gitu ya. Jadi kalau dari sini kita bisa selesaikan. Perlu diperhatikan integral yang di dalam itu sesuai dengan yang integral dρ ya. Sehingga ini integral untuk Rho bergerak dari 0 hingga 0,01. Kenapa demikian? Karena kalau kita buka ya, sebentar, ini saya buka aja deh. Nah, kalau kita lihat ini ya, untuk dρ dia yang diketahui di soal hanyalah 1 cm. Ingat, rho ini adalah radius. Sehingga referensinya apa? Referensinya adalah titik origin.
0,00. Sehingga kenapa batas integral untuk d rho adalah 0 ke 0,01. Paham? Ya, itu untuk d rho. Masih terdengar kan? Masih, Bu. Oke. Nah, kemudian kalau itu untuk yang paling dalam ya, ini rho. Sekarang bagaimana dengan yang ini? 0 sampai 2pi. Karena ini pi, hubungannya bukan panjang, tapi hubungan sudut. Kita lihat bentukannya dari, ini kan bulat sempurna ya, yang warnanya biru. Sehingga ya gampang aja. Nilai batasan integral untuk dpi ya dari 0 hingga 2pi. Karena apa? Karena memang di soal muatannya tersebar gitu ya, dari 0 hingga 2pi. Hingga putaran penuh dari lingkaran. Nah, sekarang yang lanjut untuk yang DZ. DZ ini kita lihat tadi mulainya di 2 cm hingga ke 4 cm. Sehingga referensinya adalah yang 2 cm. Sehingga batas integralnya jadi 0,02 sampai 0,04. Kenapa di sini? Ini kan 2 cm nih, ini 1 cm, 4 cm. Kenapa di sini jadi 0,02 gitu ya? Kenapa nggak langsung 1 saja? Nah, karena kita mainnya sama besaran yang standar, sehingga muatan itu, besaran standarnya adalah yang kolom per meter persegi. Sehingga nilai-nilai yang besarannya tidak standar, cm-cm ini harus berubah menjadi nilai meter ketika kita pasang sebagai batas integral. Gitu, sehingga dari yang sentimeter diubah jadi meter, ya, batas integralnya adalah seperti itu cara melihatnya. Oke, kita sudah punya semua, ya kita tinggal kerjakan. Nah, cara pengerjaannya tentu tergantung ya, mana yang lebih mudah gitu kan. Tapi kalau dari sini contohnya, kita pertama integralkan dulu terhadap pi. Kita integralkan dulu terhadap pi, sehingga apa? Sehingga dpi di sini kalau diintegralkan menjadi pi aja kan. Nah, berarti jadi min 5 kali 10 pangkat min 6 E min 10 pangkat 5 rho Z kali pi. Pi-nya diisi 0 dengan 2pi. Yang 0 nggak usah ditulis, yang 2pi ditulis. Ya kan? Akhirnya nanti jadinya 2pi dikali min 5 adalah min 10pi dikalikan 10 min 6. Kali ini dapatnya min 10 pangkat min 5pi E min 10 pangkat 5 rho Z. Yang sisa adalah rho D rho DZ. Lalu kita lanjut. Kita integralkan terhadap Z dan rho. Kita integralkan terhadap Z dan rho di sana. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan ini, kita ini yang awalnya Z dulu ya. Nah, maka tadi yang integralnya tadi sisa yang ini, min 10 min 5 pi E min 10 pangkat 5 rho Z. Kita integralkan terhadap Z-nya dulu, masukkan nilainya, dapat hasilnya, lalu diintegralkan terhadap D rho. Sehingga didapat nilai muatan sebesar 0,0785 pikocoulomb. Kemudian yang kedua adalah menghitung intensitas medan magnetnya. Intensitas medan listrik. Intensitas medan listrik bisa dilihat dari rumus yang ini, bahwa intensitas medan listrik itu dipengaruhi oleh vektor. Maka ini bold, ini bold. Dan tadi karena kita lihat adalah tabung yang sebagian saja kan ya, nggak tabung full begitu. Maka rumusannya adalah delta medan listrik. Delta intensitas medan listrik yang dipengaruhi vektor R sama dengan delta dari muatan yang ada pada bagian tadi itu dipengaruhi oleh jarak antara referensi dengan titik tujuan tadi, yang antara 2 sampai 4 cm tadi. Nah, delta Q kalau dibuka adalah rho dikali dV, ya kan? Sehingga untuk menyelesaikannya, kita harus bermain dengan integral volume tadi untuk mendapatkan ER. Ya, diintegralkan, dapat persamaan ini, dan ingat, ini belumlah final solution-nya.
final solution-nya adalah ketika vektor R-nya ini dibuka menjadi AX, AY, dan AZ. Atau karena ini bermain di koordinat tabung, maka dibuka menjadi ARO, AP, dan AZ. Gitu, nanti bisa dicoba. Dan ini untuk exercise, kalau mau lihat, mau coba-coba gitu ya, kita mencari muatan dan intensitas medan listriknya kalau ternyata muatannya itu berada dalam volume-volume tertentu. Nah, kalau ini kalau muatannya berada dalam volume yang bentukannya kubus gitu ya, atau bukan kubus, persegi panjang kotak. Nah, kalau yang ini muatannya berada pada volume koordinat rho pz, berarti tabung, atau dia berada pada universe. Ya, ini pakai RV, berarti dia koordinat bola bisa jadi. Nah, bisa dicoba-coba. Sekarang kita lanjut ke medan listrik muatan garis. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, kalau tadi adalah volume, kita tahu bahwa medan itu berasal dari macam-macam family ya. Ada yang kalau kita lihat berdasarkan muatan titik, muatan garis, muatan bidang, atau muatan volume. Kita sudah belajar tadi kalau medan listriknya ada di muatan yang titik dan medan listriknya ada pada volume tertentu. Sekarang kita ngomong tentang medan listrik kalau muatan garis. Kenapa kita perlu belajar muatan garis sebenarnya? Karena bisa jadi ini nanti aplikasinya ada di kabel-kabel listrik, ya kan? Ada di trafo, ada kayaknya ini tapi lebih kepada kabel sih, karena kabel itu yang bisa jadi dia satuan kan salurannya. Kalau yang densitas, yang volume bisa jadi ada di belitan entah itu di trafo atau belitan di motor listrik, seperti itu. Itu sebenarnya kenapa kita harus belajar ini gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin medan listrik muatan garis, nah rumusnya berubah jadi seperti ini. Jadi rumusannya adalah rho L per 2pi epsilon 0 rho dikalikan vektor unitnya. Karena ngomongin garis, ya, ingat kalau R itu adalah radius, ya, radius perputaran. Permisi, Bu. Suaranya hilang, Bu. Halo. Ya, Ibu. Masih. Halo, Bu. Sorry. Kok hilang lagi ya? Ini padahal sudah nggak pakai video. Baiklah, saya ulangi lagi ya. Maaf ya. Semoga ini cukup nih kita menyelesaikan.
Ini sudah terlihatkah? Present. Sorry. Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah sampai sini ya. Kalian tadi dengar tidak sampai mana ya kalian dengarnya? Kalau Iya Ibu, saya- udah sampai di sini. Oke. Baru aja ya, berarti saya menghilangnya ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada medan garisnya ini. Kalau yang ini bergerak dari Z dan yang satunya bergerak dari rho. Ya, panjangnya 1R, yang satunya R aksen. Bagaimana dua garis ini bisa mempengaruhi titik P? Caranya ya tadi, suatu medan akan menghasilkan, maksudnya muatan garis pun juga akan menghasilkan medan listrik gitu. Nah, muatan garis rho ya yang ini berarti gaya yang ditimbulkan kan ke kanan ya, serupa dengan titik origin menuju apa gitu kan, menuju titik P. Nah, yang ini adalah yang ini, arrow. Dan, tunggu, masih terdengar ya? Kalau yang ini adalah EZ, karena apa? Lihat titik referensinya ada di 000, menuju Z aksen. Maka, medan yang timbul, medan listriknya, intensitas medan listriknya adalah di EZ. Berarti di sini, ya. Nah, sehingga bisa kita hitung sebenarnya nilai resistansi, nilai vektor R dan gaya yang ada yang ditimbulkan dari dua medan garis ini, dari medan listrik akibat muatan garis ini, yaitu resultan dari arrow, D-arrow, dan DEZ, sehingga dapat DE. Oke. Lalu ini contohnya ya, ketika kita ternyata dihadapkan oleh dua muatan garis. Suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Oke. Nah, kita sekarang berada pada kita punya dua muatan garis. Di sana rho L-nya adalah ini, yang bergerak dari titik 680 ke 68Z menuju titik P dengan nilai XYZ ya, dan yang bawah yang origin juga menuju titik XY0. Jadi yang bergerak adalah nilai XY-nya. Kalau yang di sini juga XY-nya ya. Oke, ini pergerakannya nih seragam nih. Ini sepasang gitu ya. Lalu kita disuruh cari gitu hasil medan listrik yang bisa dihasilkan dari muatan garis ini yang mempengaruhi titik P itu berapa. Nah, dari sini gimana kita cara mencarinya? Cara mencarinya adalah sebagai berikut. Paling pertama yang harus kita tahu tentu berapa sih nilai besaran vektor antara titik origin menuju titik yang dituju. Nah, dalam soal ini adalah dari titik 68Z, 680 menuju titik P. Ya, tapi ingat pergerakannya kalau kita ngomongin muatan garis ya muatan garis ini terhadap ini gitu. Dan karena di soal ya ini terhadapnya yang XY0 ini. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Setelah kita tahu jaraknya magnitud vektor R gitu, kita bisa masuk ke dalam rumus medan listrik muatan garis yaitu rho L per 2pi epsilon 0 rho dikalikan vektor unitnya dari rho. Oke, masuk ke dalamnya berapa nilai rho-nya gitu kan. Nilai rho kita dapat dari nilai ini. Perpindahan. Karena rho di sini, ingat rho itu bergeraknya di bidang apa? Rho di bidang XY, ya kan? Sehingga di sini nilainya adalah perpindahan dari XY-nya. Ya ini, XY yang dari 6 jadi X, dari 8 jadi Y. Ini juga 6 jadi X, 8 jadi Y. Ya kan? Sehingga di sini untuk mendapatkan nilai rho-nya adalah akar kuadrat dari perpindahan jarak di X dan perpindahan jarak di Y. Maka dihitung besarannya seperti apa. Dan nilai
ingat vektor unitnya juga harus dihitung karena kita ngomongin E, ya, nilai E. Sehingga nanti output dari solusi yang ditawarkan harus dalam bentuk AX dan AY. Gitu. Jadi nanti dari rumus ini ya sebenarnya tinggal dihitung gitu ya. R-nya juga dibuka, berapa cara ngitungnya, bagaimana cara hitungnya, lalu disusun-susun, dapat hasilnya. Gampangnya gitu. Dan ini bisa buat latihan di rumah kalau ternyata kita punya muatan garis yang uniform dengan besaran 5 nanocoulomb per meter dan bagaimana medan listrik dari muatan garis ini bila dikondisikan pada titik PA dan PB. Gitu, bisa dicoba-coba. Dan sekarang kita ngomongin medan listrik muatan bidang. Masih terdengar? Masih Ibu. Oke, makasih. Sorry ya, tanya terus nih. Medan listrik muatan bidang, ya, sekarang kalau tadi garis gitu. Sekarang ini nih bidang. Bidang berarti ya XY terhadap XY lainnya gitu ya. Atau kalau yang di sini contohnya bidangnya adalah XZ, nih XZ, dan terhadap bidang XZ di Y tertentu gitu ya, yang digeser Y-nya. Nah, apakah medan listriknya itu, maksudnya karakteristik medan listriknya itu nanti jadi gimana gitu, kalau muatannya ini dalam bentuk bidang. Nah, sebuah bidang muatan pada permukaan YZ, ya, YZ tadi, ini YZ, kalau ini YZ, seret. Dengan titik tujuan pada aksis X. Nah, berarti yang ini X-nya yang diubah-ubah. Muatan listriknya itu bisa dicari dengan rumus rho S per 2 epsilon 0 kali vektor unit terhadap titik N-nya, titik netralnya. Terhadap, bukan titik netral, referensi netral. Referensi normal, sorry. Ini adalah vektor unit terhadap referensi normalnya. Ingat ya, bidang itu berarti nggak ngomongin garis lagi, tapi X kali Y, atau panjang kali lebar, gitu. Dan dibandingkan dengan panjang kali lebar juga, tapi pada titik tinggi yang lain. Nah, gitu. Kalau ini tadi ya, bisa jadi bidangnya adalah XZ, berarti titik acuannya ada di sumbu Y, atau kalau yang di ilustrasi ini adalah YZ sebagai bidang, berarti yang bergerak nanti di titik X-nya apa, di sumbu X ini. Atau bisa jadi juga XY-nya jadi bidang yang bergerak di titik Z, ya kan? Bebas aja sebenarnya. Nah, tapi untuk ilustrasi ini kita plane-nya adalah YZ yang bergerak nanti di sini, plane untuk aksis X. Bila seperti itu, ya, karena ini ngomongin bidang, berarti ada surface ya, permukaan. S ini nih, ini rho S. Rho S itu maksudnya ya kerapatan pada permukaan. Jadi S ini bukan suatu konstanta tertentu, tapi ini sebenarnya hanya indeks dari rho ya. Nah, di sini kalau lihat lagi sama, kita lihat mana titik acuannya atau titik tujuannya. Kalau di sini titik tujuannya adalah P dengan nilai X 0,0. Berarti YZ-nya dinolkan dan X-nya saja yang berpindah. Karena apa? Karena tadi plane-nya adalah YZ. Makanya di sini X-nya aja yang nanti akan berubah. Dan ada perpindahan antara bidang ya, bidang nih, kan ini bidang nih, X, Z dan Y. Dan di sini juga Z dan Y. Nah, ada perpindahan Y di sana, sehingga dari titik referensi Y menuju Y aksen. Dan ada perpindahan juga deltanya, delta panjang dari Y-nya itu sebesar DY aksen. Nah, sekarang ini yang diwarnain grey ini, abu-abu, itu adalah kerapatan medan
kerapatan muatan surface gitu ya, kerapatan muatan bidangnya. Sedangkan ketika kita mengamati, ini daerah pengamatannya di sini, sehingga akan dilihat seberapa jauh perpindahan sudut antara referensi X-nya terhadap letak bidang yang sedang diamati, sejauh theta. Dari sini kita bisa hitung berapa nilai R-nya melalui apa? Melalui kuadrat dari X dan Y. Gitu. Jadi ini kalau di sini, kalau ininya dipindah ke sini, seret gitu ya. Ya tentu nanti tetanya akan berubah. Tapi perhitungan R-nya akan tetap X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar. Dapat deh nilai vektor R-nya. Untuk suatu bidang permukaan tertentu terhadap titik P. Nah, jadi harus dilihat mana bidangnya, mana titik yang dituju. Dari sana kita bisa tentukan sudutnya dan bisa hitung nilai vektornya. Bisa dimengerti? Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Ya, baik. Ya, nggak apa-apa. Paling nggak terdengar dulu suara saya ya. Nanti mengertinya habis ini. Kalian harus coba-coba gitu di rumah. Nah, ini untuk latihan di rumah. Kalau ada bidang yang seperti tadi saya bilang, ya, bidang yang seragam dari suatu muatan. Jadi muatan itu tersusun-susun gitu dalam suatu bidang yang seragam. Dia dilokasikan di tempat yang bebas dan besaran muatannya adalah 3 nanokolom per meter persegi. Nah, ketika dia akan diamati pada nilai Z sama dengan 1, nanti nilai ini, tunggu. Jadi ada, ini perpindahannya ya. Awalnya kalau dia di Z sama dengan min 4, besar muatannya adalah 3 nanokolom per meter persegi. Kalau dia diamatinya di Z sama dengan 1, besar muatannya 6 nanokolom per meter persegi. Dan ketika Z sama dengan 4, besar muatannya min 8 nanokolom per meter persegi. Kita disuruh menghitung nilai E-nya. Nilai medan listriknya. Ingat medan listrik dalam bentuk vektor ya. Sehingga perkaliannya harus yang surface, ini salah ya, sorry. Ini harusnya yang rumus yang ini. Rho S 2pi 0 dengan normal, vektor unit normalnya. Dan dikalikan dengan, dikaitkan dengan titik A, B, C, dan D. Kenapa? Tunggu, saya ganti aja biar nggak bingung ya. Nah, kenapa di sini sebenarnya kalau kita lihat, kalau yang tadi sebelum-sebelumnya A-nya ini langsung arrow, API misalnya gitu ya, atau AX, YZ. Tapi kalau di sini dia AN. Kenapa seperti itu? Ya karena permukaan itu bisa jadi permukaannya YZ, aksisnya X. Atau kalau permukaannya itu XZ, aksisnya Y. Gitu, bisa diubah-ubah dengan bebas ya. Sehingga di situ A-nya ini normalnya. Normalnya apa? Nah, ini bisa diubah jadi AX, AY, dan AZ tergantung dari soal. Jadi nanti mohon diperhatikan kalau ngerjakan medan listrik muatan bidang, vektor unitnya harus menyesuaikan dengan soalnya, begitu. Oke, ini bisa buat latihan di rumah. Dan ini ada cara untuk menggambarkan sketsa garis gaya listrik. Kita dari tadi ngomongin muatan, dia ada medannya. Nah, medannya itu yang seperti apa ya? Bagaimana kita menggambarkannya? Jadi cara menggambarkannya adalah sebagai berikut. Ketika dia muatannya itu bernilai negatif, maka gayanya itu akan masuk ke dalam muatan tersebut. Dan ingat ini, karena dia muatannya seragam, min-min gitu ya, ya makanya tidak ada kondisi tarik-menarik, mereka akan saling tolak-menolak. Sehingga ini cara menggambarkan garis gayanya. Dan kalau positif pun sama, mereka akan saling tolak-menolak, tidak ada terhubung di sini. Dan
untuk muatan yang bernilai positif, dia akan mengeluarkan, dia emitting energy. Dia akan mengeluarkan garis gaya, jadi garis-garisnya panahnya keluar. Dan ketika dia terhubung, untuk muatan positif dan negatif, di sini kita tahu karena muatannya berbeda, maka dia tarik-menarik, tarik-menarik, sehingga di situ harus ada tergambar gaya listrik yang terhubung. Nah, ini untuk caranya ya. Ini cara menggambarkannya juga bisa seperti ini. Untuk satu muatan. Ini untuk satu muatan, berarti yang ini adalah ketika dia bermuatan positif, ya. Ini untuk bermuatan negatif, sehingga gayanya atau garis-garis gayanya masuk. Dan ini untuk menggambarkan lagi, ketika tadi kita lihat ya, ini kan jarang-jarang ya. Nah, garis gaya itu kan menentukan kuat tidaknya medan listrik itu. Sehingga bisa kita lihat, kalau kita melihat garis-garis gayanya ternyata jarang-jarang, bisa kita asumsikan medan yang terbentuk itu lemah, dan kalau medannya itu kuat, bisa digambarkan dengan garis-garis gaya yang rapat satu sama lain. Begitu kira-kiranya. Dan ini sekarang untuk aplikasinya. Oke, suara saya sudah, masih terdengar? Masih, Bu. Oke. Makasih. Untuk aplikasinya, kenapa kita harus bermain dengan muatan titik, muatan garis, muatan volume, dan muatan bidang? Karena prinsip-prinsip dari medan yang terbentuk itu akan kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan hingga saat ini gitu loh. Nah, ini salah satu contohnya ada akselerator. Jadi, akselerator ini untuk mempercepat emit energi dari suatu benda gitu ya, untuk mempercepat pergerakan medan listrik yang dihasilkan gitu. Nah, ini medan listriknya itu dapat diproduksi dari menjaga tegangan antara insulating space di antara dua bidang gitu. Jadi kita buatkan bidang tertentu 1, bidang tertentu 2, lalu kita jaga gitu tegangan antara dua lempengan ini berapa, sehingga nanti medan yang terbentuk akan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Nah, biasanya ini digunakan, akselerator ini menggunakan medan elektromagnetik gitu ya, medan listrik, dan medan listriknya ini digunakan untuk membuat high speed elektron. Nah, high speed elektron ini buat apa? Agar bisa digunakan untuk mesin X-ray, untuk televisi, untuk layar komputer, dan macam-macam lagi. Jadi, yang mempengaruhi itu adalah gimana dua bidang ini dijaga tegangannya pada kondisi tertentu agar menimbulkan kecepatan elektron tertentu. Nah, bisa jadi kan kita sering tahu ya, kalau X-ray, kita nggak boleh lama-lama ada di ruang X-ray. Karena elektron yang dihasilkan, kecepatan elektron yang dihasilkan alat tersebut sangat cepat. Dan kalau lama-lama bisa jadi dia mengganggu kinerja badan kita gitu kan. Berbeda dengan televisi, pasti nanti kecepatan elektronnya tidak terlalu tinggi gitu. Atau jaraknya jadinya diperlebar agar tetap bisa terlihat oleh mata manusia. Gitu. Kenapa? Jadi ini salah satu aplikasinya ya. Dari muatan bidang begitu. Ini salah satu aplikasi lainnya dari electric shielding, ada di kabel. Dimana kalau kita lihat medan listrik tadi ada muatan garis kan ya, muatan garis, dan itu bisa jadi representasi dari kabel ataupun dari konduktor, dari berkonduktor yang ada di sistem pembumian ataupun berkonduktor yang ada di sistem transmisi. Nah, sekarang kalau kita lihat medan listrik kan ada pada semua peralatan elektrik.
ada pada petir ya, atau bahkan pada permukaan benda itu ada static electricity, ya kan? Kalau kita misalnya kebanyakan nonton nih, kalau yang muslim ya, terus belum sholat nih, padahal sudah waktunya, terus kita mau wudhu, kadang itu akan kerasa kalau kita menyentuh suatu sudut tertentu yang ada metalnya, kita kayak dapat static electricity gitu. Nah, hal tersebut ya bukan kenapa gitu ya, terjadinya ya gara-gara ada medan listrik ini di permukaan yang kita gunakan sebelumnya. Jadi dia medan listriknya ketangkep di badan kita, karena kita kan juga terdiri dari atom-atom gitu ya, sehingga bisa menangkap medan listrik itu. Nah, disinilah kita perlu yang namanya electric shielding untuk menghindarkan kita dari medan listrik yang banyak ini gitu ya. Dan untuk menghindari medan listrik yang ketangkep oleh pengoperasian peralatan-peralatan yang sensitif terhadap medan listrik ini. Nah, sehingga itu makanya ada dibuatkan insulasi kabel. Insulasi kabel ataupun kabel itu harus diletakkan di tray atau seperti apa untuk menghindari medan listrik ini, pengaruh medan listrik. Ya, ini juga salah satu penerapan. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan itu contoh aplikasi langsungnya adalah di kapasitor, ya, kapasitor. Jadi kapasitor itu awalnya bentukannya biarpun tabung begitu, sebenarnya kan itu adalah dua lempeng yang di tengahnya ada vakum ataupun ada udara begitu. Dan dari sana kita lihat bahwa kapasitor kan diberi tegangan tertentu tuh, sehingga dari sana muncul medan listrik yang dapat menjaga muatan itu berada pada nilai tertentu. Nah, salah satu aplikasi kalau kita kenapa harus belajar muatan listrik yang bidang tadi dalam bentuk bidang ya, karena itu akan kita bisa aplikasikan untuk mendesain entah itu kapasitor ataupun aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan dua plat yang dihubungkan sejajar seperti ini. Gitu. Begitulah kira-kiranya ya untuk aplikasinya. Nah, sekarang agar lebih paham, nah, tentu kita sama-sama ngerjain tugas ya. Silahkan rekan-rekan semua sambil membaca buku Hayat, dan mungkin bisa menambah wawasan juga, mungkin penjelasan saya masih kurang, sehingga bisa diperdalam di sana. Silahkan pilih 2 soal di buku Hayat terkait hukum Coulomb dan intensitas medan magnet. Silahkan dikerjakan dengan penyelesaian yang runtut. Penyelesaian yang runtut itu sama ya, seperti yang kalian sudah sama-sama kerjakan. Rumusnya dulu, baru ketika diisi nilai-nilai bagaimana perubahannya hingga didapatkan jawabannya. Yang perlu diperhatikan tadi kalau menyelesaikan hukum Coulomb, dia bisa jadi nilainya hanya 1 besaran, tapi kalau untuk menghitung intensitas medan magnet, bentukan final solution-nya harus berupa vektor. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke. Dan di sini kan kalian silahkan cari 2 soal, terserah kelompok kalian ya. Kalau bisa ya jangan sama, tapi ya silakanlah didiskusikan, tapi kok sama pun nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Dan ini 2 soal ini, 1 soal boleh pilih antara hukum Coulomb dengan intensitas medan listrik ini, ya. Dan yang soal kedua, pilih salah satu. Kalian ingin menyelesaikan soal-soal terkait medan yang ditimbulkan oleh volume, atau medan garis, atau medan bidang gitu. Jadi 2 soal itu, yang satu tentang 2 yang pertama, yang satu tentang ini. Jadi cukup 2 soal dan silahkan pilih. Ya, gitu. Mungkin gimana? Mau biar nggak berpotongan, kita buat gini kah? 3 kelompok pertama, yang 1 sampai 3 ngerjain yang muatan volume gitu ya. Terus yang 4 sampai 6 yang muatan garis.
7 sampai 10 ngerjain yang muatan bidang. Apakah seperti itu? Bisa diterima? Gimana rekan-rekan? Atau mau pilih langsung aja sendiri? Silakan. Kalau dari saya Bu, mungkin pilih sendiri aja. Oke, boleh. Baiklah, kalau gitu mungkin gini aja ya. Ya udah, saya bebaskan saja. Silahkan pilih sendiri. Yang penting, yang perlu diperhatikan penyelesaiannya harus runtut dan juga tolong berikan contoh aplikasi. Misalnya, kalian menyelesaikan muatan garis nih. Nah, kalian juga cari tuh contoh dari aplikasi muatan garis medan yang ditimbulkan dari muatan garis itu ada di mana ya? Apakah ada di kabel? Kalau iya itu seperti apa prinsip kerjanya gitu. Bisa dipahami ya? Jadi oke, silahkan pilih 2 soal. Yang satu terkait hukum kolom dan intensitas medan listrik. Yang kedua bisa pilih sendiri mau medan volume, garis ataupun bidang. Dan tambahkan aplikasinya. Nah, silakan dibentuk dalam bentuk PPT sehingga next week bisa kita sama-sama lihat, diskusikan hasilnya seperti apa. Untuk penguatannya, ya, kalian boleh sambil ngerjain itu exercise, tapi nggak perlu dikumpul, yang dikumpulkan hanya yang tugas ini saja. Bisa dipahami, ya, rekan-rekan semua? Bu, izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Yang perkenalkan, nama saya Omar Ali Hatami dengan NIM 04191065. Yang pertama mengenai tugas tadi Bu, jadi kan tadi ada hukum kolom dan intensitas. Itu maksudnya satu hukum kolom, satu intensitas kan Bu? Lalu Enggak. satu lagi. Oh ya, silakan lanjutkan dulu. Sorry. Atau satu, itu maksud saya apakah dari 3 soal gitu Bu? Oh enggak, jadi 2 soal saja. Ya, kalau kalian, karena biasanya soal itu nggak hanya stop di hukum. Kalau kita mau ngambil yang soal terkait intensitas medan listrik, biasanya kan kita ya juga harus ngitung hukum kolom nih. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi intinya dalam bentuk 2 soal aja sih. Oke Bu, Pak. Sama yang kedua Bu, mengenai materi tadi Bu, kan tadi kalau saya tidak salah lihat itu nilai epsilon tuh ada 2 ya Bu. Ada yang tidak menggunakan pi sama yang menggunakan pi. Betul. Itu apakah berbeda ya Bu? Itu tidak berbeda. Ya, saya kalau jawab itu tidak berbeda. Tergantung kita sukanya hitung pakai apa. Kalau kita ternyata bermain dengan koordinat bola ataupun koordinat tabung, kan nilai pi-nya itu sudah pakai 2 pi, 0,5 pi, begitu ya, setengah pi, atau 1 pi. Tentu lebih mudah kalau pakai yang 1/36 pi, epsilonnya. Tapi kalau kita ternyata bermainnya sudah memang angka-angka desimal, ya kita gunakan saja yang nilai 8,8 sekian itu tadi. Gitu, Omar. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya, yang lain? Baik, oke, silakan Muhammad Rizky Maulana, mau tanya? Iya Bu, mau tanya Bu. Hmm? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana 041955. Bu, saya mau nanya yang di medan terhadap volume tadi itu, Bu. Tadi itu kita tadi itu kan nyari integral yang dari 0 sampai 0,01, dari 0 ke radius 2 pi, terus dari 0,02 sampai 0,04. Nah, kalau yang 0 sampai 2 radius kan itu Bu berdasarkan rohnya. Nah, itu Bu, itu kan tadi Ibu bilang memusat atau berdasarkan pemusatan yang dilakukan sama tabung tersebut. Apakah 0 sampai 2 pi itu angka yang kita selalu gunakan atau tergantung pada volume yang digunakan, Bu? Bagus pertanyaannya. Oke. Sudah, itu saja kah? Iya, Bu, itu saja, Bu. Oke, ini sudah terlihat ya. Nah, menjawab pertanyaannya Rizky Maulana, benar ya saya nyebut namanya. Nah, ini benar. Kenapa dia dari 0 hingga
0 hingga 0,1 misalnya. Ya. Karena dia berada di koordinat 0, 0, 0. Sehingga di sini bergeraknya ke 1 cm ini. Coba kalau ternyata si tabung berubah. Dia nggak di 0, 0, 0. Tapi ada di titik ini nih misalnya. Titik sini. Kalau titik sini nih berarti berapa nih? Berarti titik, tunggu ya. Misalnya dia ada di sini. Ya enggak? Kalau ini dia di 0, 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Kalau di sini dia bukan di 0, 0, tapi dia bisa di, atau kita geser aja lah di sini. Dia ada di titik X tertentu, Y tertentu, Z tertentu, gitu kan. Maka bisa jadi ketika ada nah ini nih adalah rho sama dengan bukan lagi 1, tapi dia bisa jadi oh ini Y ya. Yang bergeser kan Y ya. Y plus 1 misalnya. Yang di sininya bisa jadi dia adalah nilai Y gitu ya. Nah, berarti sekarang batas dari integralnya bukan lagi 0 ke 1. Bisa jadi dari nilai Y atau nilai rho sama dengan sekian ke rho 2 sama dengan sekian. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Rizky Maulana. Halo? Bisa, Bu. Oke. Silakan ditanggapi kalau ada pertanyaan lagi. Iya, Bu. Kalau yang itu tadi saya mungkin sudah paham, Bu. Saya ingin yang itu, Bu, yang 0 sampai dari titik origin sampai ke 2pi itu, Bu. Itu gimana, Bu? Oke, kalau 0 sampai 2pi, nah 0 sampai 2pi nih, kita nggak mainan sama tabung penuh. Kalau ini kan tabung penuh ya. Gimana kalau modelnya ternyata tabungnya ini cuma, ini dipotong nih, ini kan kayak kue ya. Kalau ternyata tabungnya itu cuma ini nih misalnya. Nah, berarti kan sekarang perputarannya bukan lagi 0 sampai 2pi, tapi hanya 0 sampai xp gitu misalnya. Ya, jadi batas integralnya pun akan berubah. Apakah mungkin hal itu terjadi? Bisa jadi mungkin, karena disinilah nanti proses desain dari shielding tadi, gitu ya. Jadi bisa jadi nanti karena ada kondisi tertentu, sehingga medan listrik yang terbentuk itu nggak full satu putaran tabung begini, tapi bentukannya jadi hanya seperbagian dari lingkaran tabung yang tertentu ini. Gitu. Mungkin bisa menjawab ya. Paham, Bu. Paham sekali, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana? Ada lagi? Oke. Itu tadi, karena kita belajar, makanya bentuk-bentukan dari tabung, bola, ataupun kotaknya tadi itu ya bentuk-bentuk yang normal gitu ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita sudah bereksperimen di dalamnya, ataupun lebih lanjut lagi gitu ya risetnya, bisa jadi bentukannya udah nggak tabung yang normal itu, bisa macam-macam. Nah, dari situ yang penting imajinasi kita dimainkan dan pegangannya ada di titik referensinya mana, titik tujuannya apa. Itu aja sebenarnya. Di kemana-kemanain aja gampang aja jadinya. Bisa kalian coba lah ya kalau gitu. Ada rekan-rekan lain yang mau tanya? Oke, kalau belum, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini. Semoga tetap semangat ngerjainnya. Dan kalau ada yang bingung, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya dulu. Terus berdiskusi dengan satu kelasnya, misalnya ada yang bingung, itu tidak apa-apa. Tapi tetap pengerjaan tugasnya harus sendiri-sendiri gitu ya.
Dan nanti kalau masih bingung juga, kita bahas sama-sama di kelas. Gitu ya, rekan-rekan, silahkan dikerjakan tugas 2 soal tadi, kerjakan dengan runtut agar apa? Agar kalian punya experience dalam menghitungnya, dan juga kalian jadi tahu nanti aplikasi nyatanya itu seperti apa sih. Nah, itu hasil kalian riset juga sendiri, bukan dari saya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Nama Irham 5419336. Untuk tugas yang ini, apakah dikerjakan kelompok atau individu, Bu ya? Oh, ini dikerjakan kelompok. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi dikerjakan kelompok dan itu ya, karena kan hanya 2 soal nih, tapi ngerjainnya kelompok. Kalau bisa, ilustrasinya lebih nyata. Ilustrasi lebih nyata ya mungkin ya, dari titik 1 ke 2, oke ada animasinya dikit. Tapi itu kalau tidak menyusahkan sih. Yang penting jawaban benar itu yang paling mutlak. Kalau bisa ditambah ilustrasi ya lebih baik. Itu aja. Gitu ya. Sudah? Ada lagi? Baik. Cukup ya? Oke, sudah. Mari kita cukupkan kuliah medan elektromagnetik pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugasnya. Nanti saya buat di Moodle. Sehat-sehat semua dan selamat liburan besok. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya, jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, mari kita lihat.